Memiliki karir yang cemerlang namun tetap tidak lupa dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai istri yang mensupport karir suami. Tentunya ini sejatinya adalah tugas dari seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Eka Sari kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tema kita kali ini unik, menarik, perempuan berkarir dan mensupport karir suami. Seperti apa? Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang merupakan perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan inspiratif tentunya yang mensupport karir suaminya di ranah birokrasi pemerintahan Kota Palembang. Untuk itu, ikuti kami dalam program Perempuan. Terima kasih Mbak Bunga, iringan lagunya Wanita Yang Kau Pilih. Ya, betul. Baik pemirsa, seperti yang sudah kami katakan tadi, tema untuk program Perempuan kali ini adalah perempuan berkarir dan penunjang karir suami. Sudah hadir bersama saya, tentunya mungkin sebagian besar masyarakat Kota Palembang sudah tahu sosok beliau ini sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang. Namun ada sisi-sisi lain yang masyarakat mungkin belum tahu. Seperti apa aktivitas dan keseharian dari Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa. Kita langsung sapa saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Luar biasa Ibu Dewi ini segar sekali ya. Walaupun di tengah-tengah padatnya aktivitas tapi tetap menjaga kebugaran ya Ibu. Ini saya lihat alhamdulillah sekali ya program Perempuan hari ini dapat jadwal Ibu Dewi di tengah-tengah berbagai aktivitas sebagai tim penggerak PKK Kota Palembang yang cukup padat, tetapi alhamdulillah hari ini Ibu Dewi menyempatkan waktunya untuk program Perempuan. Luar biasa, terima kasih loh Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu pemirsa sekilas tentang keseharian dan juga aktivitas dari Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa. Berikut ini. Memiliki segudang aktivitas sebagai PJ Tim Penggerak PKK Kota Palembang, membuat ibu dari 4 orang anak ini berpacu dalam mengatur waktunya. Bahkan Ibu Dewi masih mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pendidik atau guru di tingkat sekolah menengah atas. Perempuan kelahiran 19 September 1972 ini mengawali karirnya sebagai tenaga guru di Kabupaten Lahat. Mengenal lebih dekat sosok dari Ibu Dewi Ratu Dewa dengan berbagai kegiatannya, kita saksikan program Perempuan. Luar biasa sekali kalau melihat Viti tadi. Ini aktivitas Ibu Dewi ini betul-betul lumayan ya. Kalau dibilang rata-rata 100/100 Ibu. Iya. Luar biasa. Dan selain kita nanti akan membahas sosok Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Palembang, kita akan mengulik sedikit keseharian dari Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa atau yang kita akrab dipanggil Ibu saja ya Bu ya. Baik, panggil Ibu Dewi ya. Ini merupakan seorang guru. Luar biasa.
Ibu boleh diceritakan sedikit, mungkin awal karir Ibu menjadi seorang tenaga pendidik, ya, di salah satu SMA negeri di Kota Palembang, SMA 2. Diceritakan sedikit untuk perjalanan karirnya seperti apa? Ya, Pak El. Saya ketika sebelumnya itu honor dulu ya, mengajar di tahun 1997 ya. Mengajar, kemudian di tahun 1999 saya diangkat sebagai pendidik PNS itu di Kabupaten Lahat, pertama kali diangkat untuk PNS-nya. Di Kabupaten Lahat? Iya, pertama kali diangkat untuk PNS. Jadi tahun 1999. Kemudian karena pindah ke Kota Palembang karena Pak Ratu Dewas, Turut ya, suami. jadi turut suami tahun 2001 pindah ke Kota Palembang ya di SMP Negeri 37 pada saat itu. Baik. Ya, kemudian di tahun 2003 pindah ke SMA Negeri 2 Palembang sampai sekarang. Sampai Iya, sekarang. jadi sudah hampir 21 tahun di SMA Negeri 2 Palembang. 21 tahun. Iya, untuk Luar SMA biasa. Negeri Untuk 2-nya SMA saja. negeri. Iya, Berarti kalau 21 untuk tahun. karir sebagai tenaga pendidik lebih dari 21 tahun? Iya, lebih. Karena Iya. sebelumnya di SMP 37 2 Iya. tahun, di Lahan juga 2 tahun. Jadi berkisar 25 tahun lebih kurang. Luar biasa. Dan sampai sekarang pun tidak meninggalkan ya Bu ya, masih Tidak tetap meninggal. mengajar. Masih tetap mengajar. Jadi di sela-sela kesibukan sebagai PJ Ketua TPKK Kota Palembang, kalau tidak ada jadwal kegiatan untuk PKK, saya mengajar. Tetap mengajar. Tetap mengajar. Saya Iya. jadi iya. pengajar di SMA Negeri 2 itu ya. Iya. Saya penasaran, gimana sih Bu tanggapan mungkin rekan-rekan satu tenaga pendidik, sama-sama tenaga Iya. pendidik, kemudian anak murid Ibu Iya. dikenal seperti apakah sosok Ibu Dewi ini di mata anak muridnya dan di mata lingkungan mengajarnya? Iya. Kira-kira? Kalau itulah makanya karena ada seninya ya, dan apalagi anak SMA ya, jadi ada apa namanya gembiranya ya dengan anak-anak SMA, jadi memiliki variasi kehidupan ya di sela-sela kesibukan, jadi bertemu dengan anak-anak itu ada hilang jadi capek kita ya, semangat ada sendiri ya. lucunya, ada gemesnya, ada yang menjengkelkannya. Jadi semuanya campur aduk. Jadi Luar itulah biasa. tapi senengnya seperti itu sebagai pengajar. Luar iya. biasa. Kira-kira pernah marah nggak Bu ke anak muridnya? Kalau marah sih, kalau saya marah mendidik ya. Jadi yang penting anak itu apa yang kita berikan itu dia membuat dia berubah ya, seperti itu ya. Jadi kalau marah sampai itu tidak pernah. Nyubit? Tidak pernah, apalagi nggak tidak pernah. pernah. Iya, paling ya kita arahkan saja. Baik. Iya, karena anak remaja kan beda Baik. dengan anak kecil cara mendidiknya. Iya. Mungkin karena Bu Dewi ini guru agama, cara menghukumnya dengan hafalan surat berapa gitu. Hafalan Al-Qur'an misal surat berapa gitu. Ya, nggak, Bu? itu ada di dalam ini ujian prakteknya. Oh, ya, baik. hafal-hafal. Kalau untuk misalnya untuk memberikan hukuman kepada anak ya, paling misalnya kita berikan sanksi ya, sehingga ya misalnya diberikan sanksi sehingga dia tidak mau lagi berbuat seperti itu. Baik. Ya. Paling berat biasanya memberikan sanksi ke anak peserta didik itu apa Bu? Biasanya ini paling buat perjanjian, dimasukkan di dalam buku hitam, Baik. tanda tangan ya, Ah. seperti itu. Tanda tangan, kemudian kalau mengulangi lagi Ini lagi dipanggil orang tuanya. panggil orang tua. Iya. Jadi juga mendidik anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya Bu. Iya, Kalau zaman dulu kata Wong kalau dipelototin aja udah takut. Iya. Kalau sekarang Kalau memang sekarang harus lebih lagi diberikan ya. binaan-binaan. Harus dibina, dipantau terus ya perubahan-perubahan anak tersebut. Ya, jadi jangan cuma satu kali tapi secara berkelanjutan. Ya, luar biasa. Diperhatikan anaknya. Itu kalau di mata peserta didik ya, di Iya. mata murid-muridnya Ibu Iya. Dewi. Kalau di mata rekan-rekan sesama tenaga pendidik seperti apa Bu? Ya,
sebelum dengan sesudah jadi Sebelum PJ dan sesudah, ya. iya. Ya, Karena sama saja aktivitasnya ya, beda. karena kalau saya berada di sekolah sebagai seorang tenaga pendidik, saya menempatkan sebagai seorang pendidik sama seperti sebelum menjadi PJ Wali TPPKK Kota Palembang ya. Tapi kalau saya berkegiatan TPPKK, saya membawa nama Ketua TPPKK Kota Palembang. Jadi kalau ngajar membawa sebagai guru di Tetap SMA sebagai negeri guru. ya. Jadi sama saja dengan guru-guru yang lain, tetap membaur dengan mereka. Ya. Baik, itu teman-temannya juga nggak sungkan Bu sekarang karena Ibu sebagai PJ Ketua PKK, kemudian ya jadi ada apa namanya perubahan sikap kah atau seperti apa gitu? Tidak teman-teman? ada, Oh, tidak nggak ada ya? perubahan, sama seperti yang dulu, yang namanya Santai ya? ya santai, yang namanya jabatan itu kan amanah ya, pasti ada masanya ya. Tapi kalau guru itu memang sudah sampai pensiun. Ya. Naluri ya Bu ya, Ya, memang naluri guru. passionnya adalah Ya. sebagai tenaga pendidik. Iya, Luar benar. biasa. Ibu, kalau itu bercerita kegiatan lain dari Iya. Ibu Dewi, kalau di keluarga sendiri seperti apa? Kalau di keluarga, walaupun kita sesibuk apapun ya, baik itu sebagai tenaga pendidik maupun juga saya sekarang sebagai PJ Ketua TPPKK, tetap juga memperhatikan anak-anak ya. Nah kalau misalnya pada hari libur ya, setelah pulang kondangan atau ada waktu senggang ya, anak-anaknya misalnya mau ngajak nonton, disempatkan, misalnya ngajak nonton bersama di bioskop ya, bersama Bapak PJ Wali Kota juga, jadi nonton bersama, seperti itu kegiatannya. Jadi Ya. ada quality time Ya, bersama keluarga ya. ya. Walaupun singkat, sederhana, tetapi harus berkualitas ya Bu. Iya, walaupun Luar 3-4 jam cukup ya. Cukup. Jadi tidak ada tuntutan lagi dari anak-anak mungkin Iya, ya. Ibu ya manggilnya ibu, Ibu, sibuk ibu. sekali gitu. Bapak sibuk sekali gitu ya. Gimana nih kapan waktunya gitu. Jadi Iya. tidak ada tuntutan Nggak seperti ada itu. ya, Alhamdulillah, melihat orang alhamdulillah. tuanya ada waktu luang ya diajak nonton gitu ya. Mereka mengerti, paham kalau orang tuanya kalau ada acara ya tidak memaksa ya. Nah, jadi memang dari kecil sudah paham dengan Ya, kegiatan orang tua Baik, sudah diberikan pemahaman dan mandiri ya. Baik, baik Bu, pernah ngajar anaknya sendiri Bu di dalam lingkungan sekolah? Kalau anak saya yang tertua pernah diajar ya. Jadi kalau misalnya ada tugas atau apa kan, paling nanya ini kata Abid, tugasnya pasti sudah selesai katanya si itu. Lihat pasti diajarin sama ibu. Enggak pernah diajarin, harus cari sendiri tugasnya. Oh, gitu. Iya, temannya menyangka ini kan apa namanya? Disupport Iya, sama ibu. dikasih tahu sama ibunya, jawabannya enggak. Nah, harus cari sendiri enggak katanya ibu. Ibu harus ini Ibu orangnya demokratis Iya, ya. kalau ulangan juga harus belajar sendiri. Baik. Ya. Jadi nggak usah manja, mentang-mentang ibu yang ngajar, kamu harus begini Iya. ya. Luar biasa. Ibu saya tidak ngasih tahu soal katanya, walaupun itu anaknya katanya. Oh, Iya, kata seperti anak yang itu. diajar tadi Jadi ya. memang sudah dididik sejak awal, tidak Iya. tergantung dengan orang tua. harus Baik. berusaha sendiri. Harus berusaha sendiri. Walaupun sebenarnya ada apa namanya privilege katakanlah ya Iya. untuk anak-anaknya, tetapi tetap harus berusaha sendiri. Berusaha sendiri, Luar ya. biasa. Oke, kalau berkaitan dengan tugas-tugas sebagai tim penggerak PKK Kota Palembang saat ini. Dengan jadwal ibu sebagai guru, dengan jadwal ibu sebagai ibu rumah tangga, Ya. katakanlah, bagaimana bicara membagi waktunya? Ya kita kalau saya kan mengalir saja ya, jadi tidak perlu suatu pekerjaan itu dijadikan suatu beban atau apa. Jadi kalau memang ada schedule-nya padat, jadi saya kesini sekarang dijalanin. Nanti jam sekian ada kerjaan lagi kita kerjakan. Akhirnya selesai semua dalam satu hari itu kegiatan. Iya, jadi jadi dilaksanakan apa adanya. Ya, jadi mengalir iya ya. mengalir Oke. ya. Kalau bentrok jadwalnya gimana Bu? Kalau bentrok di dalam PKK itu kan ada pengurusnya, ada wakil bidang sama sekretaris. Jadi bisa diwakilkan dengan wakil bidang masing-masing, ada 4 bidang ya, bidang 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada wakil 4 bidang, kemudian
sekretaris ada 3. Baik. Per pojanya juga ada 4 poja. Jadi diwakilkan dengan mereka kalau bentrokan ya. dengan Baik anggota Ibu, PPKK. nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita juga ada tamu lagi. Ini rekan juga ya, satu payung bersama-sama di birokrasi pemerintahan Kota Palembang. Iya. Kita waalaikumsalam. Selamat datang Ibu Tria. Iya. Ini luar biasa juga. Kalau sisi lain dari Ibu Dewi adalah sebagai seorang guru, Iya. selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, tamu kita satu ini juga sebagai PJ Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang, yang juga kita tahu sebagai pelaku kreatif juga, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Tria Gunawan, luar biasa. Nah, pemirsa, ini saya alhamdulillah ya dapat jadwal-jadwal beliau yang padat-padat sekali ini. Namun sebelum kita ngobrol juga dengan Ibu Tria Gunawan, kita saksikan VT dari keseharian dan profil Ibu Tria Gunawan berikut ini. Insinyur Alwan Triati Tundrarismi atau yang akrab dengan panggilan Tria Gunawan, lahir di Palembang 17 September 1965. Sebagai penggiat ekonomi kreatif, Tria Gunawan mampu mengangkat kearifan lokal kain-kain khas Sumatera Selatan ke kancah nasional maupun internasional. Berbagai penghargaan pun sudah pernah disabet, di antaranya penghargaan Upakarti dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini Tria Gunawan juga sebagai PJ Ketua Dharma Wanita Kota Palembang. Mengenal lebih dekat sosok Tria Gunawan, kita saksikan program Perempuan. Baik, luar biasa sekali. Itu sekilas ya gambaran mengenai kegiatan dan aktivitas sehari-hari Ibu Tria Gunawan saat ini sebagai PJ Ketua Dharma Wanita Kota Palembang, karena memang suami beliau saat ini sebagai PJ Sekda Kota Palembang dan juga aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi kreatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. luar biasa. Baik. Sehat juga, bugar juga, Alhamdulillah. tamu-tamu hari ini cantik-cantik ya. Saya jadi minder. Oke, kita tadi udah bercerita sedikit mengenai aktivitas sehari-hari dari Ibu Dewi ini. Nah, penasaran juga ya aktivitas sehari-hari dari Ibu Tria. Tetapi kita mungkin dari awal. Ibu Tria kita kenal sebagai salah satu desainer di Provinsi Sumatera Selatan. Siapa yang tidak tahu dengan karya-karya beliau ya? Sudah sejak tahun berapa gitu ya? Tahun berapa Bu? Tahun 2000. 2000 ya, sudah merintis karir dan alhamdulillahnya melestarikan kearifan lokal, yaitu berupa kain-kain khas dari Kota Palembang, Sumatera Selatan umumnya. Bisa diceritakan sedikit awal mulanya Bu Tria terjun sebagai pelaku ekonomi kreatif? Awal mulanya kalau cerita sebenarnya sebagai pegawai dulu. Pegawai juga, Ya, luar biasa. Pegawai salah satu bank swasta. Bang, Nah ternyata bank swasta tersebut ada masalah, mungkin masalah perusahaannya ya, finansial sehingga saya minta itu dulu nih kayak seperti resign? Ya, Langkah? bukan resign sebenarnya, karena memang pada saat itu perusahaan itu sudah mau mengurangi pegawai. Ya mungkin ada masalah keuangan lah ya kantor. Jadi kita caranya mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Tapi dalam arti kata karena kita pegawai sudah agak lama ya, jadi mendapatkan pesangon. Baik. Nah pesangon inilah mulai yang dijadikan modal. Baik. Mungkin tidak seberapa, tapi itulah adanya. Pada waktu itu memang ada keinginan juga pengen menjadi PNS, kan dari zaman dulu kan PNS itu bagaimana gitu ya. Wahnya itu di tahun 98. Nah, sudah kita coba memang tes waktu itu untuk Provinsi Sumatera Selatan, dapatnya di Kabupaten Lahad.
Oh, Nah, sama di lahat juga pengen ya. coba. Iya. Sama-sama di Nyoba, lahat berarti iya. ya. Sama-sama orang lahat. Jumlah lah. Pengen Coba coba lahan. ternyata tidak goal pada Baik, waktu itu. Tidak goal, jadi akhirnya suami bilang sudahlah, katanya uang pesangon itu kita usahakan saja sebagai modal usaha. Nah, apa yang disenengin ya gitu kata suami saya. Mungkin karena seneng ya dari SMA juga seneng dagang-dagang walaupun bukan produksi sendiri kan. Iya, iya. Misalnya jualan sepatu, dikreditin 3 kali bayar, Oh, lucu iya, kan. iya, iya. Jualan baju, jualan Iya, kaos, dan segala macam lah pokoknya karena seneng dagang. Nah, sekarang kan artinya kita di dunia fashion kan artinya. Ya sudah kita modelin aja, dimodalin itu uang itu untuk urusan seperti itu. Nah, lalu kita yang berurusan dengan busana kita siapkan, belilah mesin jahit itu uang pesangon tadi, dibeliin mesin obras, terus bebenahan ruangan itu kita pakai ruangan rumah orang tua saya. Waktu itu ada gerasi kosong, nah jadi kita pakai aja dulu itu gerasi itu, dipakai dengan beberapa karyawan, beli mesin jahit 2 atau 3 pada waktu itu lupa, dan 1 mesin obras. Nah dari situ mulai teman kita banyak, memang kebetulan karena kita kerja di bank tuh pada waktu itu di bidang funding, nah di bidang yang mencari dana, sehingga teman-teman atau langganan-langganan itu berawal dari situ. Nah, ya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, sehingga berkembanglah itu buah-buah busana itu. Iya, jadi terus akhirnya ada beberapa yang mungkin pejabat di sini lah ya, pejabat provinsi maupun pejabat kota. Kita kan waktu itu masih suami saya ini PNS, tapi kan masih pegawai kecil, ya kan. Nah, mereka tuh udah petinggi, mereka tuh sering memberikan yang belanja dan sedikit masukan. Jadi katanya, kenapa kamu nggak ngangkat kain Palembang, katanya gitu. Pada waktu itu hanya busana-busana umum, kebaya, misalnya gitu, kebaya bordir atau apa. Aku pikir ya juga ya, kata aku bilangnya, karena kain khas Palembang ini pada waktu itu ya monoton. Misalnya jumputan yang modelnya itu aja. Nah, terus songketnya warna-warnanya itu saja. Nah, terus kita pelajarin, aku evaluasi, oh ya benar juga ya. Ternyata kalau teknik misalnya teknik jumputan itu bisa kita buat dengan berbagai macam bentuk. Yang penting dia teknik jumputan, tekniknya seperti itu. Jadi kita coba dengan berbentuk misalnya binatang, biasanya kan bunga-bunga bisa ternyata itu. Jadi akhirnya kita buat itu dilirik oleh BUMN untuk dijadikan binaan. Ya, itulah binaan dari Pertamina. Binaan Pertamina diajak pameran. Nah, diajak pameran itu kita tampilkan produk pameran kita pada waktu itu. Dari situ dilihat lagi, diikut sertakan lagi ke pameran berikutnya, sehingga diadakan lomba. Kalau nggak salah pertama kali lomba yang diikutkan itu lomba Dekranasda, ada pameran Dekranas, bukan lomba Dekranas waktu itu, tahun nasional tahun 2006 kalau nggak salah pada waktu itu. Menanglah kita itu, kan ada semua kategori itu dimasukin sama panitia itu. Kamu masuk ini, kamu masuk, aku ikutin semua, nurut aja kan itu. Ternyata menang semua. Nah, dari situ mulai kita diketahuin sama orang pusat, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ada BPEN gitu kan, dinilainya bahwa ini adalah kreatif gitu. Dan akhirnya mendapatkan penghargaan-penghargaan. Betul. Sudah penghargaan di Dekranas diikut sertakan itu penghargaan Upakarti. Kan penghargaan Upakarti itu penghargaan yang tertinggi ya di Kementerian Perindustrian. Yang akan diberikan oleh Presiden. Itu dilombakan lagi, alhamdulillah menang. Nah, dari situlah mulai naik. Baik, berarti ini pelaku ekonomi kreatif ini juga sangat sinkron dengan tugas-tugasnya ibu-ibu semua di sini sebagai ketua tim penggerak PKK dan juga ketua Dharma Wanita gitu kan. Betul. Jadi lebih enak ya Bu ya, lebih masuk ya untuk ininya. Nah, kita berbicara program sekarang ya. Untuk program tim penggerak PKK sendiri, Bu Dewi, apa sih Bu yang saat ini sedang fokus dikejar, khususnya yang berdampak luas untuk masyarakat Kota Palembang? Ya, itu masalah yang pertama adalah penurunan angka stunting ya yang ada di Kota Palembang. Di mana kita sebelumnya untuk stunting untuk stunting itu ketika pada bulan Januari 2024 itu ada 433 balita
untuk seluruh wilayah Kota Palembang dari 18 kecamatan ya. 18. Ya. Kemudian pada bulan Februari 2024 itu 419. Jadi ada penurunan dari 433 balita menjadi 419 di Februari. Jadi ada turun 14 orang yang bisa kita atasi stuntingnya. Jadi upaya ini terus selalu kita upayakan bekerjasama dengan pemerintahan Kota Palembang ya. Jadi dengan berbagai macam cara. Di antaranya itu memberikan bantuan makanan tambahan itu per 3 bulan berturut-turut ya. Kemudian juga itu dari TPPKK Kota Palembang bantuannya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan dinas yang terkait, dinas kesehatan, puskesmas ya, itu memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang berisiko stunting tersebut. Jadi makanannya dimasak ada yang dimasak di dapur kecamatan, ada yang di puskesmas ya. Nah itu makanannya juga dipantau oleh dokter gizi juga ya. Kemudian pemberiannya makan siang dan makan sore ya, pada balita tersebut. Itu juga diantarkan oleh kader-kader Posyandu dan juga kader PKK ke rumah balita tersebut. Jadi segala usaha agar stunting ini bisa terus menurun ya. Nah itu Bahkan mungkin hilang ya Bu ya, tidak Iya, ada lagi ya stunting di Kota Palembang seperti iya, itu. benar. Ini kan berarti butuh survei. Iya, Melihat survei. ke lapangan. Iya. Ya, itu tadi ada keterwakilannya di setiap kecamatan ya. Iya. Tetapi untuk validasinya dari validasi datanya ini seperti apa Bu? Validasi kita juga bekerjasama dengan dari pihak KB, kecamatan, kelurahan, kemudian Posyandu, bekerjasama Posyandu. Jadi Posyandu itu terus memantau dari perkembangan bayi tersebut ya. Jadi setiap bulannya ya anak-anak tersebut balita harus memeriksakan dirinya ke Posyandu. Ya. Jadi terpantau di situ ya perkembangan bayinya bagaimana. Dan secara gratis mungkin ya Bu? Iya, Untuk secara masyarakat, gratis ya, masyarakat. tidak dipungut bayaran. Jadi di Posyandu itu tidak hanya balita, tapi juga remaja, usia lanjut juga ada. Kemudian pemeriksaan IPA juga ada. Jadi sangat lengkap sekali kegiatan Posyandu itu. Jadi demi kesejahteraan masyarakat, terutama kesehatan masyarakat, ya Kota Palembang. Ya. Ini berarti juga berkolaborasi dong dengan Dharma Wanita. Kegiatan PKK. Nah, kalau untuk Dharma Wanita sendiri, Bu Tria bagaimana untuk supportnya gitu? Kalau sebenarnya tujuan visi misi Dharma Wanita itu memang ada ke masyarakatnya ya. Kan kalau PKK kan Pure ke masyarakat. Pure masyarakat. Nah, tapi kalau Dharma Wanita itu, Dharma Wanita Persatuan itu yang diutamakan itu untuk mesejahterakan anggota dan keluarga. Ya, setelah itu baru kita ke masyarakat. Itu baru karena PKK sudah ada di situ seperti itu ya. Nah, jadi andai kata di keluarga anggota dan keluarga Dharma Wanita itu ada bermasalah atau ada apa, kita lebih intens ke sana dulu seperti itu. Baik, jadi lebih ke PNS-nya nih Bu ya. PNS-nya ya. Jadi pelakunya sebagai aparatur sipil negara. Ya. Kemudian kalau PKK ini Ke masyarakat. Masyarakat luasnya. Baik. Nah, kalau ini juga tentunya pasti ada diawali dari keluarga kecil terlebih dahulu ya. ASL ini merupakan salah satu wadahnya bentuk dari yang akhirnya nanti mewadahi ke seluruh masyarakat gitu. Nah, kalau dari Dewi sendiri apa Bu program apa yang dicanangkan? Ya. Jadi gini, di dalam Dharma Wanita tuh ada 3 bidang. Ya, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, dan ada bidang pendidikan. Nah, kalau yang untuk bidang ekonomi, kita ini di Dharma Wanita Persatuan itu mendongkrak atau mensupport anggota kita yang ada usaha. Ya, misalnya dia mempunyai usaha empek-empek misalnya. Dia misalnya ada usaha jual minuman seperti itu ya, atau kerupuk kemplang, pokoknya yang ada usaha khas Palembangnya itu diutamakan. Nah, kalau misalnya kita ada acara atau kegiatan ataupun tidak ada acara kegiatan apapun juga, tapi
mereka kan punya usaha ini ya. Daripada kita beli di tempat yang lain gitu kan, utamakanlah dulu ke tempat yang anggota dan keluarga tadi, yang anggota kan, karena mereka sudah punya usaha, sehingga kalau kita beli tentu dia akan lebih semangat seperti itu kan, dan untuk mendongkrak ekonomi keluarganya gitu. Nah itu untuk ekonomi. Ya kita usahakan prioritas dulu lah begitu ya untuk anggota dan keluarganya. Terus kalau di bidang pendidikan kita nih di Dharma Wanita Kota Palembang ini ada TK itu ya Bu ya. Nah, TK Dharma Wanita. Nah, ada 3 TK di sini, TK 1, TK 2 dan TK 3 Dharma Wanita Persatuan. Nah, ini kita memberikan support karena ini sudah jalan sebenarnya. Jadi kita datangin, kita tanyakan apa kebutuhan, apa kekurangan, misalnya masalah guru atau masalah buku atau masalah bangunannya ataupun peralatan-peralatan yang dari 3 binaan kita ini. Nah, jadi itu di bidang pendidikan itu fokus ke sana dulu yang utamanya. Ya. Kalau yang bidang sosial budaya ini dia lebih banyak kegiatan. Misalnya sosbud. Misalnya ada keluarga yang sakit, keluarga yang meninggal ataupun dan lain sebagainya, itu kita usahakan kita kunjungi, kita datangi. Lebih ke program-program yang ke sosial ya, untuk keluarga ASN sendiri. Iya betul. Baik Bu Dewi, Bu Tria, ya sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita yang menarik ini, nanti juga kita akan mengulik lagi kegiatan lain lagi ya dari DW maupun PKK. Namun sebelumnya pemirsa, kita saksikan dulu, kita dengarkan terlebih dahulu suara indah dari Mbak Bunga. Aku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa, ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untukmu. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Bunga, lagu indahnya. Jadi agak rileks sedikit kita ya, lebih santai mendengarkan lagu yang indah dari Mbak Bunga tadi. Baik, kalau tadi kita sudah membahas berbagai aktivitas dari Bu Dewi dan juga Bu Tria. Kemudian tugas-tugas pokok sebagai ketua tim penggerak PKK dan juga ketua Dharma Wanita Kota Palembang. Mungkin ini belum banyak ya, belum dikeluarkan semua itu ya, semua kegiatan-kegiatannya. Bu Tria tadi menjelaskan bahwa ada 3 program dari Dharma Wanita Kota Palembang, seperti
seperti salah satunya dari bidang sosial budaya, kemudian ekonomi kreatif, dan juga pendidikan. Nah, ini juga pasti ada kolerasinya dengan tugas-tugas Ibu Dewi juga sebagai tim penggerak PKK. Luar biasa ya, ini berarti program-programnya sebenarnya sangat berhubungan erat dengan kegiatan sehari-hari Ibu Dewi sebagai guru, Ibu Tria sebagai pelaku UMKM. Iya. Jadi bagaimana ketika sangat mudah loh ternyata karena memang ada kolerasinya semua kegiatan PKK dan juga Dharma Wanita ini ternyata nyambung nih. Baik, ada pendidikan Ibu sebagai guru ada pelaku UMKM Ibu sebagai pelaku ekonomi kreatif juga. Nah, ini bagaimana privilege tersendiri kah buat ibu-ibu ini? Bu Tria mungkin dulu. Kalau memang kita di bidangnya itu kan ada 3 tadi ya, bidang ekonomi, bidang sosbud, sama pendidikan. Tadi dijelaskan sama Bu Dewi ada semua di situ. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan bisa kita bergabung gitu. Kita bisa berkolaborasi jadi sehingga seperti yang saya bilang tadi Bu Dewi, kalau misalnya anggota kita tuh ada usaha makanan, dia jual peyek, jual kemplang, kerupuk. Ya dari PKK juga bisa, ini ternyata anggota kita ini ada juga usaha seperti ini. Nah, kita kembangkan, kita lebih perhatikan seperti itu. Itu juga by data dong Bu ya, berarti harus didata terlebih dahulu misalnya anggota-anggota yang punya. Iya, jadi dia per dinas itu diketahuin, ini di dalam dinas ini ternyata ada ibu-ibu yang punya usaha ini gitu kan gitu. Mungkin dia pokoknya yang utamanya OPD ini atau dinas ini nih, dia nih yang lebih menonjol mungkin menjahitnya gitu. Ini lebih menonjol mungkin di makanan PMP-nya seperti itu. Jadi kita harus tahu masing-masing dinas itu tuh dia ada kelebihan tidak di antara anggota itu. Baik. Nah, kalau Ibu Dewi sendiri ini gimana nih memanfaatkan ya privilege tadi ya bahwa nyambung ya dengan apa yang saya jalani gitu aktivitas saya sebagai tenaga pendidik juga gitu. Gimana Bu? Ya, memang kan di TPPKK Kota Palembang itu ya maupun PKK pokoknya PKK itu memiliki 4 pokja. Jadi kalau pokja 1 itu membidangi yaitu masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, itu pokja 1. Kalau pokja 2 itu bidang pendidikan ya. Pokja 3 itu masalah pangan dan sandang ya. Pokja 4 itu masalah kesehatan ya. Jadi per pokja itu ada masing-masing sudah dipegang masing-masing oleh bidangnya ya. Jadi sudah paham tugasnya masing-masing, menyangkup secara kesepuluhan apa yang menjadi 10 program pokok PKK. Ya, sama dengan dari Dharma Wanita juga kita bisa berkolaborasi ya. Mengasalah tadi ada beberapa juga, semuanya juga tujuannya itu sama. Baik dari 3 bidang itu juga tujuannya pasti sama, pendidikan, sosbud dan juga ekonomi ya. Karena itu hal yang sangat krusial memang di negara kita ini ya, masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi, sosial budaya gitu. Kemudian kalau ini kan tema kita tentang perempuan berkarir dan penunjang karir suami. Nah, ini sebenarnya ternyata saling menunjang ya, bukan hanya penunjang karir suami. Suami pun juga mensupport kegiatan dari ibu-ibu semua di sini. Nah, ini seperti apa dukungan dari suami sendiri? Ya, notabene Bapak sebagai PJ Wali Kota Palembang. Iya, Bapak sangat mensupport sekali apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari PJ Ketua TPPKK ya. Jadi dia juga sangat senang, apalagi apa yang menjadi program PKK itu juga mendukung dari program pemerintahan Kota Palembang ya. Salah satunya itu masalah stunting dan juga penekanan inflasi harga cabai ya. Nah, pemerintahan Kota Palembang juga menggaungkan ke setiap kelurahan, tidak hanya setiap kelurahan tapi juga ke rumah-rumah untuk menanam cabai ya. Nah, demikian juga dengan TPPKK juga melalui kader-kadernya ada Dasawisma, dalam satuan Dasawisma itu untuk penanaman cabai
di rumah masing-masing warga untuk menekan inflasi ya. Jadi tidak payah beli ya cabai Iya, mahal. iya, tidak jadi tidak. Bisa metik. Iya, bisa metik Di ya. pekarangan sendiri. Mudah-mudahan sehingga kalau bisa harga cabai bisa turun Bisa ya, stabil ya. bisa Paling stabil tidak. paling tidak. Iya, kemudian juga pemerintah Kota Palembang juga sangat mendukung ya kegiatan untuk penurunan stunting ya. itu. Jadi OPD itu kepala dinasnya menjadi bapak asuh untuk anak-anak yang berisiko stunting. Jadi dalam satu hari mereka diberi telur 2 butir telur dalam satu hari. Iya, jadi bapak kepala dinas itu menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting itu. Jadi demikian juga dengan PKK mendukung sekali juga berusaha juga memberikan makanan tambahan kepada anak-anak stunting dan juga membantu memasakkan telur yang diberikan yang dibantu oleh bapak asuh tadi. Jadi kader PKK-nya mengolah makanan telur itu menjadi makanan yang bisa siap saji untuk diberikan kepada anak yang berisiko stunting tersebut. Iya. Nah ini supaya pemberiannya ini tepat sasaran ini. Iya. Maksudnya oke, kita dibantu dengan beberapa dinas dan perkecamatan Iya. untuk mendata. Iya. Kemudian kalau tidak tepat sasaran kan juga karena ini resiko stunting itu biasanya memang dialami oleh masyarakat yang notabene kelas menengah ke bawah. Iya. Nah ini seperti apa? Kalau kata Ibu tadi angkanya sudah menurun, tapi masih di angka 400-an ya Bu? Ya, 419 dari 433. Baik, itu per Februari. Ya, per Februari. Per Februari tadi. Ya. Nah, kira-kira targetnya ini akan seperti apa ke depannya? Kalau bisa itu kan sampai tuntas ya, anak yang berisiko stunting ya, terus dipantau ya. Baik. Nah, agar tidak salah sasaran ya, maka itu kita berikan itu secara langsung. Iya, secara langsung ke rumahnya. Jadi kita yang jemput bola, iya, yang kita turun langsung ya kepada anak yang berisiko keluarga. Kemudian makanan yang kita berikan juga kader PKK yang menyuapkan makanan tersebut kepada anak tersebut. Jadi takutnya kalau cuma dikasihkan makanan tersebut yang sudah siap masak diberikan, takutnya nanti orang tuanya yang makan. Bukan anaknya yang makan ya? Iya, makanya iya harus jadi kader-kader PKK ini memang adalah orang-orang yang ikhlas ya berbuat untuk ini ya kesejahteraan masyarakat ya. Jadi mereka sangat senang. Jadi mereka suapin anaknya sampai selesai makan. Kadang kalau orang tuanya apalagi muda-muda ya, anaknya enggak mau makan ya sudah tinggal biar cepat habis orang tuanya yang makan. Nah, akhirnya kan tidak tercapai apa yang menjadi program pemerintah untuk mengentaskan stunting itu. Jadi pokoknya segala usaha ya diusahakan biarlah kader-kader PKK ini berbuat secara maksimal ya untuk kesejahteraan masyarakat untuk membebaskan stunting ini. Ya. Nah, kalau kita balik ke Putri ya. Nah, Putri gimana? Kalau tadi support dari Pak Ratu Dewa ya sangat mensupport sekali ya, saling support. Akhirnya gimana dengan Pak Gunawan? Iya. Karena kita di Dharma Wanita, ruang lingkupnya ini kan di PNS-nya di ASN-nya. Ya tadi kembali kepada bahwa kita tujuan utama kita itu untuk anggota dan keluarga. Misalnya kita di dalam kegiatan ekonomi aja nih, ekonomi. Kita akan mengadakan, misalnya di Ramadan ini kita akan mengadakan bazar seperti itu ya. Nah, tentu kita melaporkan bazar ini kita akan berhubungan dengan dinas yang terkait. Misalnya dinas perdagangan sudah pasti itu, sama dinas UMKM. Nah, ini kita ajak kerjasama sama Dharma Wanita. Apa yang akan kita tampilkan, apa yang kita akan kerjakan, gitu, apa yang akan kita jualkan. Itu jadi hubungannya itu, saya lapor nanti ke Pak Sekdanya. Kami butuh bantuan dari perdagangan itu untuk connect ke misalnya ke Bulog. Gitu kan, mereka bisa menyiapkan beras murah, gula ataupun minyak. Nah, itu ada hubungannya seperti itu dalam rangka hari-hari istimewa seperti itu untuk ekonominya.
Kalau di bidang pendidikan ini pun ada juga yang hubungan dengan olahraga kan. Nah, seperti kalau olahraga kita akan mengadakan acara misalnya untuk lomba apa. Nah, ini kan kita membutuhkan biaya karena kita Dharma Wanita itu tidak ada anggaran. Jadi kita hanya uang yang kita kelola itu yaitu uang dari yuran anggota sendiri. Ya kan? Nah, Jadi untuk anggota dari anggota. Nah, apabila kekurangan kita nanti bisa minta bantuan dari Pak Sekda supaya ada bantuan dari kepala dinas atau dari dinas-dinas itu untuk membantu kegiatan tersebut. Biasanya itu bisa terjadi gitu kan. Misalnya bantu ini untuk ada kekurangan untuk beli piala atau kebantuan untuk memberikan honor wasit misal gitu. Nah, ini kita minta bantuan kepada kepala sebagai pembina kita kan itu Pak Sekda. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau di bidang sosial dan budaya ini tentu silaturahmi yang kita jaga. Nah, misalnya itu kita akan mengadakan kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja ini kita akan membutuhkan biaya misalnya gitu kan. Selain daripada kita dari menggunakan yuran dari Dharma Wanita itu tersendiri, itu ada istilahnya itu bantuan subsidi, tapi kita tidak besar, kecil karena yang ikut kan anggota gitu. Dan juga ada sumbangan nih dari masing-masing anggota yang mau diikutsertakan karena kita akan mengunjungi ke suatu daerah. Artinya kita perlu biaya. Nah, misalnya ada kekurangan, kita minta lagi bantuan dari Pak Sekda. Bisa nggak ini dibantu dari dinas-dinas itu ya seikhlas mereka untuk mengikutsertakan kita untuk ke kunjungan kerja ke luar daerah. Nah, itu hubungannya ke sana ke situ sebenarnya tuh. Nah, kalau seperti itu biasanya ada kerjasama dengan misalnya pihak sponsor. Apakah bisa kalau PKK dan DW? Biasanya ada Bu ya, kalau sponsor, kalau PKK ada sponsor misalnya kayak kerjasama dengan bidang kesehatan, obat, bisa dalam itu juga kerjasama gitu. Terus tadi kita misalnya mau ngadakan bazar kan. Nah, dari Bulog itu dia kasih harga murah. Itu misalnya di pasar harga beras tuh 15.000. Karena kita beli dari Bulog itu mungkin bisa kita jual 13.000. Nah, itu jadi berhubungannya seperti itu. Luar biasa. Jadi emang saling berkesinambungan. Saling mensupport juga antara PKK juga antara Dharma Wanita juga. Baik. Nah, ini kita agak membahas tentang keluarga nih ya. Keluarga lagi. Balik ke keluarga lagi. Nah, kalau anak sendiri Ibu Dewi ada 4 ya kalau ada 4. Tidak salah. Apakah ada yang berminat atau tertarik mengikuti jejak ayahnya misalnya ke birokrasi atau ke ibunya sebagai tenaga pendidik gitu? Ya kalau anak ya kita mengalir aja ya sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing, ya, sesuai dengan cita-cita mereka. Tidak dipaksakan ya, tapi ada memang yang anak itu berbeda-beda ya. Ada yang memiliki sifat keinginan seperti ayahnya untuk mengikuti organisasi seperti itu ya. Pengalaman ibarat kata kepemimpinan seperti itu ya. Nah, kalau ada juga kalau untuk guru ya, untuk guru sepertinya belum kelihatan ya. Iya. Tapi sudah ada yang sepertinya nomor 3 itu sudah yang nomor 3 itu ada ini minat. Juga ya minat juga ya untuk misalnya dia suka berdiskusi mungkin ya, kasih argumen itu ya. Jadi beda-beda anak tersebut ya. Iya. Jadi memang tidak dipaksakan, sesuai dengan passionnya mereka masing-masing. Baik. Nah, kalau Bu Tria sendiri gimana nih anak-anaknya? Hampir sama. Iya. Anak sekarang kan seperti itu ya. Tidak bisa memaksakan, tapi dia nanti melihat sendiri kan. Iya. Bagaimana kegiatannya orang tuanya. Seperti kita juga di rumah tidak pernah kita memaksakan. Yang penting mereka itu sesuai dengan apa tujuannya dan tujuannya itu yang dikerjakan itu betul-betul ada hasilnya seperti itu ya. Jadi tidak ada ini yang mau meneruskan untuk
untuk ke Sebagai belum pelaku. ada yang ASN belum. Oh, kalau sebagai pelaku kreatif, pengusaha ya. Ya, kalau yang nomor 2 ini anak saya dia tuh juga seneng begitu ya untuk berusaha, tapi dia di bidang-bidang otomotif. Ya kita arahkan saja, dia senang di otomotif silahkan. Aku bilang. Nah kalau yang nomor 1 itu memang kemarin kita ada pendidikan kuliah di luar negeri itu di bidang ini, di bidang apa? Dia bukannya desainer seperti saya, tapi dia di bidang fashion yang secara keseluruhan. Nah jadi artinya dia nanti saya berharap kemudian hari dia bisa meneruskan usaha saya seperti sekarang ini. Paling tidak gitu. sudah ada Paling cikal tidak, bakalnya. iya. Baik Ibu, Bu Dewi, Bu Tria, tidak terasa sudah 60 menit ini kita sudah berbincang-bincang, mungkin sedikit penutup Bu. Program PKK yang sudah kita lihat tadi, udah Ibu jabarkan tadi. Nah, kira-kira nih untuk masyarakat Kota Palembang ya, apa sih Bu yang ingin dipersembahkan lagi ketika kedepannya berjalan? Ya, alhamdulillah kita Kota Palembang ya, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian di salah satunya yaitu di Kecamatan Bukit Kecil, yaitu di Kelurahan 24 Ilir. Itu kita sudah melaksanakan program-program yang menjadi 10 program pokok PKK kita di sana semuanya ada. Nah kemarin penilaian dari pusat ya untuk pilot project. Jadi pilot project itu di situ pangannya ada, sandangnya ada, kemudian pengolahan sampahnya ada, kebersihan di bandaran sungai itu ada, kemudian kesehatan rumahnya, ventilasi bagaimana itu menjadi penilaian juga ya. Kemudian penanaman cabai, perikanannya bagaimana di situ, peternakan. Jadi semuanya ada di sana mencakup dalam satu pilot project ya. Jadi 10 program PKK. Alhamdulillah kita bisa ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Dan kita berharap mungkin program ini akan berhasil deh dan sukses sebagai pilot project tadi. Kalau Bu Tria sendiri kesimpulan untuk acara perempuan kita, Dharma Wanita. Saya berharap semua anggota Dharma Wanita Persatuan ini, berarti kita perempuannya ya, kita di dalam organisasi itu harus tetap solid dan membantu untuk mesejahterakan anggota kita semuanya dan mensupport apa yang sudah dilakukan oleh anggota itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan utama kita. Baik, yang penting program-programnya tercapai ya. Ya. Semua ASN juga sejahtera, kemudian Insya Allah. masyarakat Kota Palembang juga sejahtera ya Bu ya. Iya, Amin ya rabbal alamin. iya. Pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kami dalam program perempuan dengan tema perempuan berkarir dan penunjang karir. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Tria. Banyak cara Tuhan